Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang alasan kamu perlu menjadikan penghematan sebagai gaya hidup. Ada banyak sekali kebiasaan berhemat yang bisa kita lakukan, seperti tidak lagi berlangganan TV kabel, berhenti langganan majalah, atau berhenti membership di gym yang bisa menghemat ratusan ribu setiap bulannya. Tidak hanya itu saja, kamu juga akan memiliki lebih banyak uang untuk disimpan untuk hari tua. Berikut beberapa manfaat yang akan didapatkan saat kamu menjadikan penghematan sebagai gaya hidup. Yang pertama, lebih sedikit waktu bekerja. Menghemat uang artinya kamu bisa bekerja lebih sedikit dan tidak harus bekerja lembur untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Banyak sekali orang yang rela bekerja lembur sampai malam hanya untuk mendapatkan tambahan gaji dari perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya keinginan yang ingin dipenuhi atau banyaknya pengeluaran yang harus dibayarkan setiap bulan. Hal yang tidak disadari adalah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja akan menguras kesehatan dan mental kita. Tidak hanya itu saja, kamu juga tidak lagi memiliki kehidupan lain untuk dilakukan dan hanya berfokus pada uang saja. Kedua, ada cara alternatif untuk mendapatkan sesuatu. Memiliki banyak uang memungkinkan kamu bisa melakukan sesuatu yang diinginkan dengan mudah. Meskipun demikian, tidak semua hal harus kamu dapatkan dengan mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Misalnya, dalam hal makanan. Daripada kamu menghabiskan uang hanya untuk makanan di restoran, lebih baik membeli bahan makanan dan memasaknya sendiri di rumah. Cara seperti ini akan lebih murah dan rasanya tidak kalah dengan restoran. Apalagi kalau kamu memiliki keterampilan memasak yang baik. Ketiga, berhemat memungkinkan kamu bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Penghematan yang kamu lakukan memungkinkan akan tersedia lebih banyak uang untuk disimpan dan diinvestasikan di masa depan. Misalnya saja untuk biaya pernikahan, biaya membeli mobil, dana pendidikan tinggi, dana persiapan pensiun, dana liburan, dan lain sebagainya. Beberapa hal tadi tidak akan bisa tercapai kalau kamu tidak memiliki sisa uang untuk disisihkan pada tabungan dan investasi. Mulailah dari sekarang, membiasakan diri kita menghemat uang makan siang dengan membawa makanan dari rumah, membawa kopi dari rumah, dan menghindari pembelian impulsif. Kalau kamu telah membiasakan diri untuk berhemat, maka mulailah menyisihkan uang dari penghematan tersebut untuk disimpan dalam tabungan dan investasi. Dengan berinvestasi, nilai uang akan bertambah dari masa ke masa. Keempat, berhemat memungkinkan kamu mempersiapkan dana darurat. Kamu tidak pernah tahu kejadian di masa depan yang bisa menghabiskan banyak uang. Misalnya kamu diberhentikan dari tempat bekerja, ada keluarga yang sakit dan membutuhkan biaya yang mahal, atau kamu mengalami kecelakaan dan harus masuk ke rumah sakit. Karena alasan tadi, kamu perlu berhemat untuk mengumpulkan dana darurat di dalam tabungan. Kalau kamu menghabiskan semua penghasilan setiap bulan, maka dana darurat tersebut tidak akan bisa terkumpul. 4 alasan tadi menjadikan gaya hidup hemat perlu dilakukan oleh semua orang. Dengan berhemat, kamu bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik, memiliki dana darurat, dan manfaat lainnya. Meskipun kamu memiliki penghasilan yang besar saat ini, kalau semua uang yang dimiliki dihabiskan hanya untuk pengeluaran, maka kamu tidak akan pernah mengumpulkan kekayaan sepanjang hidup. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat biaya hidup agar keuangan bisa selamat. Biaya hidup yang tinggi memang menjadi persoalan yang sangat susah untuk dilepaskan. Terkadang, biaya hidup yang tinggi merupakan tuntutan situasi perekonomian negara terkini, membuat kita terperangkap dengan situasi yang ada. Di sisi lain, biaya hidup yang tinggi juga kerap dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, khususnya di daerah perkotaan besar, terutama di ibu kota. Banyak juga kasus di mana biaya hidup yang tinggi dihasilkan dari gaya hidup yang menuntut banyak pengeluaran. Kalau kamu berpikir untuk menghemat biaya hidup karena kamu sadar bahwa gaya hidup kamulah yang mempengaruhi tingginya biaya hidupmu, inilah cara untuk menghemat biaya hidup yang bisa kamu terapkan mulai dari sekarang. Yang pertama, lebih baik makan di rumah. Kamu sudah tahu bahwa biaya makan di luar tidaklah murah. Memang bagi sebagian orang, makan di luar mampu memudahkan dalam banyak hal, terutama bagi kamu yang tidak punya waktu untuk memasak di rumah. Kamu hanya perlu mendatangi rumah makan atau restoran yang kamu suka dan memesan makanan di sana, menghemat waktu dan tenaga.
Tetapi karena misimu di sini adalah untuk menghemat biaya hidup, sudah sewajarnya kamu mengatur strategi untuk lebih sering makan di rumah. Dalam artian seperti ini, luangkan waktumu untuk memasak di pagi hari. Dengan cara ini kamu bisa menghemat biaya sarapan karena sudah pasti kamu makan di pagi harinya. Kemudian bawa bekal dari rumah sebagai santapan siang kamu di kantor kalau kamu bekerja ataupun kuliah. Kamu juga bisa menyiapkan bekal untuk makan malam kalau memang harus lembur. Atau kamu merasa akan sampai di rumah lebih malam karena macet misalnya. Biaya bahan baku makanan jauh lebih murah ketimbang total biaya makan di luar. Jadi perbanyak kesempatan untuk memasak sendiri dan makan di rumah menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya hidup. Kedua, kurangi aktivitas nongkrong atau kegiatan hiburan lainnya. Banyak sekali orang yang senang dengan aktivitas di luar rumah seperti nongkrong ataupun kegiatan yang berkaitan dengan hiburan lainnya. Kalau kamu termasuk salah seorang di antaranya, ini saatnya kamu mengurangi kegiatan tersebut. Pengeluaran yang besar dimulai dari yang kecil. Misalnya ketika nongkrong di sebuah kafe, meskipun kamu hanya memesan kopi, dan jika rutin kamu lakukan, berapa pengeluaran kamu selama sebulan hanya untuk memesan kopi? Itu hanya dari kopi. Nah, berapa kali kamu menjalani aktivitas nongkrong atau kegiatan hiburan lainnya di luar rumah yang mengharuskan kamu untuk mengeluarkan uang dalam sebulan? Kalau kamu hitung biaya pengeluarannya hanya untuk hal-hal tersebut, kamu pasti akan terkejut besarnya pengeluaran yang sudah kamu keluarkan. Jadi kurangilah aktivitas nongkrong dan hiburan di luar rumah lainnya untuk menghemat biaya hidupmu. Ketiga, cari alternatif transportasi yang lebih hemat. Kalau kamu terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dan memakan biaya yang lebih mahal ketimbang ketika kamu menggunakan transportasi umum, maka kamu perlu mempertimbangkan untuk mulai menggunakan transportasi umum. Selain itu, tidak semua transportasi umum memiliki tarif yang sama. Meskipun transportasi umum semacam ojek online pada dasarnya lebih praktis dan murah, terkadang transportasi tersebut tidak lebih murah ketimbang ongkos bus. Kalau kamu mengetahui rute dan transportasi yang tepat dalam aktivitas harianmu, juga berdasarkan pada kenyamanan menurut preferensi kamu, segera terapkan itu. Sebab tujuanmu adalah menghemat biaya hidup, jadi kamu harus tetap mempertimbangkan biaya pengeluaran untuk tarif transportasi sambil mempentingkan keselamatan tentunya. Keempat, pilih produk alternatif ketika berbelanja. Selama ini kamu mungkin sudah terbiasa dengan membeli produk brand, dan semua orang tahu bahwa produk bermerek tidaklah murah. Oleh karena itu, pilihlah produk alternatif yang lebih murah ketika berbelanja. Tidak mesti harus bermerek dan mahal, asalkan cocok dan nyaman untuk kamu kenakan dan awet. Banyak sekali produk di luar sana yang sangat berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah meskipun mereknya tidak sepopuler merek favoritmu. Karena kamu ingin menghemat biaya hidup, maka kamu harus mempertimbangkan kebiasaan untuk membeli produk alternatif yang berkualitas dan lebih murah ketika berbelanja. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.